Assalamualaikum. Di kesempatan ini kita belajar indikator asam basa dan penetapan pH. Untuk tujuannya adalah menentukan kisaran pH sampel dengan memperhatikan perubahan warna indikator. Untuk alat dan bahannya dicatat ya. Alatnya ada dua, yaitu pipet tetes dan pelat tetes. Untuk bahan-bahannya ada aquades, asam klorida, natrium hidroksida, air gula, air sabun. Untuk indikatornya ada metil oren MO, indikator bromthymol blue BTB, indikator phenolphthalein PP. Sebelum kita mulai percobaan, tolong dicermati dulu perubahan warna dari indikator. Untuk indikator PP tidak berwarna sampai berwarna merah muda. Untuk indikator MO berwarna merah sampai kuning. Indikator BTB dari kuning, hijau, biru. Mula-mula kita siapkan pelat tetes dan kita beri keterangan supaya tidak tertukar. Baris pertama H2O, baris kedua HCl, baris ketiga NaOH, baris keempat air gula, dan baris kelima air sabun. Untuk lubang pertama kita tambahkan larutan tanpa penambahan indikator. Lubang kedua kita tambahkan PP, lubang ketiga kita tambahkan MO, dan yang terakhir adalah BTB. Pertama kita akan menentukan kisaran pH dari H2O. Kita isi lubang dengan aquades atau H2O secukupnya, dalam artian tidak melebihi dari lubangnya. Di lubang kedua kita tambahkan indikator PP. Di lubang ketiga kita tambahkan indikator MO. Di lubang keempat kita tambahkan indikator BTB. Kita aduk supaya warna lebih terlihat, kemudian silahkan dicatat warna yang terlihat. Selanjutnya kita akan menentukan kisaran pH dari HCl. Kita masukkan HCl ke dalam lubang kira-kira sebanyak 10 tetes. Sama seperti prosedur sebelumnya, kita tambahkan indikator PP di lubang kedua, indikator MO di lubang ketiga, dan indikator BTB di lubang keempat. Amati warna yang terlihat setelah penambahan indikator. Selanjutnya kita akan menentukan range pH dari NaOH dengan mengisi baris ketiga dengan larutan NaOH sebanyak 10 tetes. Kemudian kita tambahkan indikator. Amati, kemudian catat warna yang terlihat. Selanjutnya tentukan range pH dari larutan NaOH.
Selanjutnya kita akan menentukan range pH dari air gula. Kita tambahkan air gula di masing-masing lubang sebanyak 10 tetes. Kemudian kita tambahkan indikator, amati warna yang terjadi, kemudian dicatat. Selanjutnya tentukan pH dari air gula. Penentuan pH yang terakhir adalah air sabun. Kita tambahkan air sabun di masing-masing lubang sebanyak 10 tetes. Kemudian kita tambahkan indikator di masing-masing lubang. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya kita tentukan range pH dari air sabun. Nah, itu tadi percobaannya, silahkan dicatat sebagai hasil pengamatan. Kemudian nanti akan saya jelaskan bagaimana penetapan pH larutan menggunakan trayek pH yang sudah ada di depan. Sebagai contohnya, kita akan menetapkan pH larutan NaOH. Di bagian kanan atas adalah hasil percobaan kita tadi. Kemudian kita compare dengan trayek pH. Kita akan analisis dulu dari penambahan indikator PP. Indikator PP memiliki range pH yaitu 8,3 sampai 10. Artinya indikator PP akan mengalami perubahan warna di pH 8,3 sampai 10. Indikator PP akan mengalami perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Dari praktikum kita tadi, penambahan indikator PP menyebabkan perubahan larutan menjadi berwarna merah muda. Sehingga bisa kita ketahui bahwa pH dari larutan NaOH lebih dari 10. Sehingga bisa kita berikan garis yang arahnya ke kanan, artinya lebih dari 10. Kemudian kita analisa dari penambahan indikator MO. Indikator MO memiliki trayek pH yaitu 3,1 sampai 4,4. Artinya indikator MO akan mengalami perubahan warna di range pH 3,1 sampai 4,4. Berdasarkan percobaan tadi, larutan berubah warna menjadi kuning. Sehingga bisa kita tuliskan pH dari larutan NaOH itu lebih dari 4,4. Sehingga anak panahnya 4,4 diarahkan ke kanan yang artinya lebih besar dari 4,4. Kemudian kita analisa dari indikator BTB. Jadi indikator BTB itu memiliki range pH 6,0 sampai 7,6. Artinya indikator BTB akan berubah warna di range tersebut. Hasil percobaan kita tadi menunjukkan perubahan warna menjadi biru, yang artinya pH dari larutan NaOH lebih dari 7,6. Kemudian kita berikan arah tanda panah ke kanan lebih dari 7,6, yang artinya pH dari larutan NaOH lebih dari 7,6. Selanjutnya, ketiga garis yang sudah kita dapatkan tadi kita gabungkan, kemudian kita lihat
daerah mana yang dilewati ketiga garis tersebut? Ketiga garis tersebut melewati daerah lebih dari 10. Artinya pH larutan NaOH lebih dari 10. Demikian tadi percobaan yang telah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.